Sudah Pak, lengkap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Bapak telah berkesempatan baik, dapat kesempatan terbaik pada hari ini. Karena apa? Karena dibandingkan dengan orang yang belum PPG, masih banyak lagi yang belum di PPG kan. Ya Pak. Nah, jadi Bapak sudah ikut pada tahun ini. Walaupun ini PPG ini sudah berlangsung dari tahun 2007 ya. Ya. 2007 sampai sekarang itu terjadi perubahan-perubahan. Pada awalnya PPG ini adalah dengan portofolio, mengumpulkan sertifikat-sertifikat ya. Yang dikumpulkan itu yang dicari angkanya 850. Yang sementara yang didapatkan itu yang diperoleh dari satu sertifikat hanya 1, 0,5 dan seterusnya. Itu banyak yang harus dikumpulkan. Tapi dari sekian banyak itu tahun 2007 itu tidak berapa yang lulus. Akhirnya dilaksanakan juga pelatihan selama 10 hari. Nah, jadi 2 tahun ini kita sudah mulai Departemen Agama kembali karena sudah diberikan jatah untuk melaksanakan PPG dengan daring, ya. Selama ini dengan daring yang 2 tahun ini. Sebelumnya adalah juga dalam bentuk diklat khusus. Sekarang daring. Nah, jadi memang keunggulan, kelemahan pasti ada gitu, ya pasti ada. Pada hari ini karena juga sebenarnya jadwal kita pada hari kemarin, tapi karena panitianya juga dalam kondisi yang tidak fit mengurus mengurus PPG ini, maka terjadilah penukaran-penukaran sehingga kita berubah jadwal dan segala macam. Insya Allah mudah-mudahan dalam 2 hari ini kan kita selesaikan, ya kan kita selesaikan itu biarlah masalah itu. Jadi ujian ini terbagi kepada 2. Pertama dalam bentuk pedagogi yang berkaitan dengan metodologi, pokoknya yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua adalah profesional. Profesional itu adalah keahlian. Fokusnya kepada materi nantinya, konten. Kalau Bapak nanti Quran hadis, ya kontennya ke sana. Nah, jadi kalau pedagogi itu terkait dengan pembelajaran, ya, seluruh yang aspek yang terkait dengan pembelajaran, ya. Nah. Baik, untuk pertama kita persilakan terlebih dahulu Nofri Effendi untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Kalau bisa dengan irama, kalau tidak ya silakan. Tidak perlu panjang. Oh, terserah ayatnya Pak. Ya, terserah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Indra Yaman. Ya, Pak. Ya, Baca suci Al-Quran, Pak. ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Lanjut, Pak Ismet. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati qadha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Saudara Nofri Effendi, sudah berapa lama mengajarnya? Dari tahun 2011 berarti sudah 13 tahun, Pak. Sudah 13 tahun. Bidang yang diajar? Bidang yang diajar Al-Quran hadis, Pak. Al-Quran hadis. Nah, jadi Bapak telah melaksanakan pembelajaran selama 13 tahun ya. Ya, Pak. Bagaimana inovasi yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran Quran hadis itu pada peserta didiknya? Inovasinya, Pak. Ya, inovasi yang telah dilakukan. Oh, bermacam-macam model yang sudah dicoba, Kak. Model pembelajaran. Kemudian dengan metode yang berbeda-beda juga, Pak. Oke. Pak Ismet? Ya Pak, saya mengajar dari tahun 2009 sudah dengan berbagai inovasi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik dengan terjadinya juga perubahan kurikulum yang ada di daerah kita di Indonesia, itu dengan memakai metode dan model-model pembelajaran serta juga media yang ada, Pak. Apa inovasi yang Pak lakukan selama itu? Siapa Pak? Saya Pak? Ya.
Inovasi metode-metode yang berbeda-beda, Pak. Ya, apa itu? Ada metode ceramah, ada metode diskusi, kadangkala ada metode yang digunakan itu mengajak siswa itu kerja kelompok atau dengan istilah belajar sambil bermain itu, Pak. Ya, tadi model ada digunakan model. Model yang digunakan itu adalah model ada discovery learning, inquiry. Nah, dari sebanyak model itu mana yang Bapak yang perlu diinovasi gitu, diperbaharui? Yang perlu sebanyak itu yang perlu diperbaharui terkait juga dengan materi yang apa? Materi pembahasan saya pada hari ini yaitu discovery learning, Pak. Perlu diinovasi. Apa itu discovery learning itu? Discovery learning itu adalah mencari pengalaman atau mencari dari anak didik atau peserta didik, Pak, menginput pengetahuan dari peserta didik atau belajar dari pengalaman. Ada kalanya dia melihat yang sebelumnya materi yang sebelumnya atau materi-materi yang dia dapat di luar yang materi ini, misalnya ada dia mendengar ceramah, ada mendengar nasihat, atau berbagai ada kasus-kasus atau cerita-cerita yang dia dapat di luar pembelajaran. Inovasinya belum ada, saya lihat itu. Di mana inovasinya? Kalau discovery itu biasa saja, itu kan? Dengan tampilan video, Pak. Ada video dia ambil apa intisari dari tayangan video yang disampaikan itu, Pak. Berikutnya Indra Yaman, sudah berapa tahun mengajarnya? Ya, Pak. Alhamdulillah mulai 2014, Pak, kurang lebih 8 tahun, Pak. Terus inovasi yang Bapak lakukan selama ini? Saya mengajar sebenarnya di pondok pesantren, Pak, tapi ada juga tingkatan MTS-nya. Jadi kalau terkait dengan Al-Quran hadis, saya terkadang memakai PBL, Pak, model PBL, yaitu dengan memberikan suatu tugas kepada anak-anak untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian dengan hasil tersebut mereka nanti akan menyampaikannya di hadapan teman-temannya di lokal, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, problem based learning itu apa sebenarnya itu? Problem based learning itu, Pak, memberikan tugas kepada anak, Pak. Memberikan tugas suatu permasalahan di mana anak-anak ini bisa memecahkan masalah tersebut, mengidentifikasi masalah tersebut, sehingga mereka adapun umpamanya guru, mereka bisa mengerjakan sesuatu tugas yang disuruh oleh gurunya, Pak. Oke, kita kembali kepada tadi, kan Bapak telah bilang tadi ada metode, ada model pembelajaran, ya. Ya, Pak. Pak tadi menggunakan model. Nah, Indra Yaman, model itu apa itu? Ya, Pak. Model itu apa itu? Model, Pak. Ya. Model adalah cara mengajar, Pak. Cara menyampaikan pembelajaran, akan tetapi model ini lebih umum daripada metode, Pak. Berapa banyaknya metode model mengajar itu? Ya, kalau metode mengajar tentunya yang model mengajar lokal, itu.
Yang model mengajar berapa banyaknya? Model mengajar itu berapa banyaknya? Di antaranya ada discovery learning, PBL, PJBL, ya kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ismet Fauzi, yang model tadi apa? Model itu sama dengan pola atau acuan, Pak. Acuan. Di dalam yang berarti yang ada dalam model tersebut ada metode-metode. Dalam metode tersebut ada di sana ada metode-metode yang disampaikan tadi, ada metode discovery learning dan lain-lain yang tadi itu. Jadi apa bedanya dengan metode? Metode dengan apa, Pak? Dengan model. Apa bedanya itu? Model itu kerangka besarnya di dalam metode itu ada modelnya, Pak. Metode di dalam model, berarti metode itu di dalam model. Oke, Nofri Effendi, model itu apa? Model itu adalah cara kita mengajar tuh, Pak. Oh, cara mengajar. Ya. Cara mengajar itu metode itu, model. Model itu adalah unsur-unsur dari metode tadi, Pak. Strategi yang kita gunakan, Pak, dalam sebuah pembelajaran, Pak. Itu beda itu, Pak. Strategi beda itu. Metode beda itu. Model beda itu. Tidak sama dia. Model adalah suatu cara yang digunakan. Kalau suatu cara berarti metode itu. Model adalah langkah-langkah. Langkah-langkah strategi itu. Strategi itu, Pak. Bentuk dari pembelajaran tersebut, Pak. Bentuk. Ya, Pak, bentuknya, Pak. Berapa banyaknya model mengajar itu? Ada PBL, PJBL. Nah, jumlahnya saja. Jumlahnya ya, Pak. Kalau menurut kurikulum yang 2013 ada 5 kalau salah, Pak. 5. Yang harus lakukan, Pak. 5, Pak. Jadi metode cara mengajar. Ya, Pak. Model itu pola mengajar. Kalau strategi apa itu, Indra Yaman? Strategi. Coba mood-nya, mood. Suaranya, mood. Ya, strategi adalah cara kita dalam mengelola kelas, Pak. Nah, strategi itu siasat. Bagaimana mensiasati pembelajaran itu. Nah, strategi itu berapa banyaknya? Strategi mengajar. Jadi seorang guru itu kan harus tahu, Pak. Dia. Strategi. Ya, Pak. Strategi itu berapa banyaknya? Kalau strategi itu siasat. Kalau Nabi mau pergi perang, dia mensiasati. Ya di depan, aku yang akan dibawa jambarawat turun, itu siasat Nabi mau pergi perang itu. Kalau Anda akan mengajar, apa siasat yang Anda lakukan? Bagaimana mensiasati pembelajaran itu? Ya, Pak. Banyak yang bisa dilakukan, Pak, dalam mensiasati atau strategi pembelajaran. Di antaranya berbagai macam hal seperti melakukan penelitian, Pak. Contohnya memberikan tugas, kemudian diskusi, kemudian banyak strategi itu. Strategi pembelajaran menurut teorinya berapa? Bapak, ini kan setelah ini kan kalau sudah dapat sertifikat pendidik kan
dikukuhkan menjadi guru profesional ya. Iya. Guru profesional itu ahli dari sana. Kalau guru yang profesional itu dia Saya ingat, ahli, Pak. tahu metode mengajar, tahu strategi mengajar, tahu dengan taktik mengajar, tahu dengan model mengajar. Ya. Jadi yang metode itu 12 banyaknya itu. Metode 12 ya. Kalau model pembelajaran itu 60 banyaknya tuh. Kalau strategi 64 itu ya, Pak. 101 banyaknya itu. Nah itu. Jadi Bapak harusnya kalau menjadi guru yang profesional, itu harusnya harus dimiliki itu. Guru yang profesional itu sudah ahli dia. Ya. Dia sudah ahli, dia memiliki keahlian itu. Jadi Bapak nanti kalau dapat sertifikat pendidik, dikasih PIN-nya nanti. Dipasang PIN-nya itu. Nah, tapi hati-hati nanti kalau nanti Bapak pasang PIN-nya itu ditanya orang, nanti kita harus tahu jawabnya. Ya. Nah, model mengajar, tanya orang nanti, apa itu model cara mengajar? Enggak salah itu. Ya. Jadi dia beda itu. Makanya diharapkan didapatkan sertifikat pendidik. Nah, tentunya guru yang profesional. Caranya kan ke sana itu. Jadi harusnya kan perlu inovasi-inovasi dalam pembelajaran gitu. Ya. Nah, jadi bisa Bapak baca bukunya, kalau model-model mengajar itu nanti bukunya Profesor Dr. Jawad Dahlan, model-model mengajar, kemudian strategi yang 101 strategi pembelajaran, itu nanti bisa Bapak lihat dalam bukunya Sil Bremen, terjemahan itu. Kemudian metode mengajar, nanti bukunya Profesor Dr. Ratna Wilis Dahar. Jadi sebenarnya sasaran profesional apa ini kan arahnya ke sana itu. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut. Di dalam dalam proses pembelajaran Bapak Ibu kan Bapak kan selalu menggunakan berpikir tingkat tinggi yang disebut dengan HOT ya dalam kurikulum 2013. Nah, seperti apa itu? Effendi. Ya, Pak. Berpikir HOT itu adalah berpikir tingkat tinggi yang dimulai dari C4, C5, C6. C4 itu adalah menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 memfatwa. Bagaimana Bapak mengembangkannya itu? Dengan HOT. Dikembangkan melalui indikator, Pak. Indikator pembelajaran, Pak. Indikator. Ya, Pak. Oke, Ismet. Pak, dalam apa itu HOT itu ada HOT, ada LOT, ada HOT, MOT, LOT. Nah, kalau HOT itu jelas tadi 4, 5, 6. Ya. Nah, kalau LOT rendah, Pak. Nah, maksudnya Menjelaskan C1 itu, Pak. Berarti hanya menjelaskan saja lah soalnya. Indra Yaman. Ya, Indra Pak. Yaman, silakan. Bagaimana Anda mengembangkan perangkat pembelajaran itu? Bisa diulang pertanyaannya, Pak?
Bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum Anda mengajar? Ya kan harus dikembangkan itu. Pak, tentunya sebelum mengembangkan RPP, tentunya kita harus tahu dulu metode. Yang pertama harus tahu dulu topiknya, Pak. Kemudian setelah jelas topiknya, barulah dari situ kita bisa membuat kerangka-kerangka RPP sebelum kita menulis RPP tersebut, Pak. RPP itu langkahnya berapa aja? Coba sebutkan langkah-langkah poin-poinnya itu. RPP, Pak. Ya. Di dalam RPP itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan Mulai dari kegiatan awal penutup, poin. Pak. Langkah-langkahnya mulai dari awal itu. Poin dari awal ya, Pak. Ya. Adapun poin-poin RPP antara lain yaitu ada identitas sekolah, kemudian ada kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, Pak. Kemudian ada Coba diulang. proses kegiatan. Tunggu, ulang. Pertama. Yang pertama ada identitas, Pak. Nah, terus identitas yang kedua, guru, mapelnya, dan sekolahnya. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar, Pak. Ada kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian ada materi pembelajaran. Setelah itu indikator di mana letaknya itu? Yang mana, Pak? Indikator di mana letaknya itu? Indikator pembelajaran apa, Pak? Masih bagian pertama, Pak. Terus indikator itu apa itu? Indikator itu capaiannya, Pak. Apa indikator? Pencapaian materi, Pak. Capaian materi tujuan itu. Siswa. Kalau pencapaian tujuan itu. Yang indikator. Indikator kalau tujuan tadi ya. Salam. Oh, bentar.
Ya, Pak Indra, silakan. Terganggu tadi. Silakan. Yang indikator itu apa itu? Indikator adalah cara untuk mendapatkan nilai siswa, Pak. Oh. Pak Ismet, indikator itu apa itu Ismet? Pak, indikator itu adalah penanda pencapaian atau penentu keberhasilan belajar siswa. Misalnya siswa mampu menganalisis, siswa mampu yang seperti itu, Pak. Nah, itu apa namanya itu? Ya, siswa mampu menganalisis. Indikator tadi, Pak. Indikator adalah penanda pencapaian atau penentu keberhasilan belajar seorang siswa. Misalnya siswa mampu menganalisis sebuah hadis, siswa mampu menghafal sebuah ayat, siswa mampu menerjemahkan potongan-potongan ayat seperti itu, Pak. Nah, jadi indikator itu adalah tanda-tanda, ciri-ciri. Ya. Ya, Pak. Jadi bertanya orang berko apa indikator? Indikator itu tanda-tanda. Tanda-tandanya bisa tanda-tandanya bisanya membaca makhrajnya lajale. Ya, itu tandanya. Itu yang indikator. Jadi indikator itu tanda-tanda. Tanda-tanda dia bisa apa? Bisa membaca, didengar dengan telinga, baik bacaannya. Ya. Ya, Pak. Oke. Coba contohkan Nofri Effendi yang indikator itu. Siswa mampu menjelaskan pengertian syukur nikmat misalnya, Pak, dengan baik. Nah, jadi cara mengambil indikator tuh ada dulu langkahnya tuh. Ya, Pak. Ada dulu langkahnya tuh, enggak langsung sudah. Kalau mau naik jenjang itu jenjang kedua melangkah tuh, peta langkah jenjang C. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi kalau melangkah tuh jenjang 1 dulu, baru kedua, baru ketiga. Jangan Ya, melompat ketiga. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi membuat indikator tuh dari yang tahu dulu, sudah tahu bisanya menganalisis. Ya, Pak. Sudah mampu menganalisis, baru bisa melaksanakan dia. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi mulai dari yang rendah dulu. Mulai dari dia tahu dulu. Tanpa saya tahu dia, anak peserta didik bisa melaksanakan sholat. Bisa melaksanakan sholat itu di mana dia tahu? Kan harus Ya, tahu Pak. dulu dia. Ya, Pak. Nah, itu cara pengambilan indikator harus itu. Harus tahu, ya, Pak. Oke, Indra, tadi kan ada identitas, Ya, Pak. KD, KI, indikator, itu tujuan. Nah, di tujuan Ya. itu apa yang harus ada di situ? Yang tidak boleh tinggal. Tujuan adalah Unsur apa yang harus kemampuan siswa, Pak. unsur yang harus ada dalam tujuan itu? Yang pemahaman, Pak. Nofri Effendi, Siswa Ya, Pak. apa yang harus ada di di indikator itu? Indikator itu harus ada ABCD. Itu dia tuh. Jadi ABCD-nya harus ada, lengkap itu. Ya, Pak. Ya, harus lengkap ABCD-nya. Sudah indikator apalagi Nofri Effendi susunannya? Tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan, sudah tujuan? Tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Materi itu bagaimana cara mengambilnya? Ada 4 unsur yang harus ada dalamnya. 4 unsur, Pak. Ya. Di saat kita ngambil materi.
Yang pertama ada yang harus diambil, yang ditentukan itu ada pertama adalah tujuannya dulu Pak. Tujuan pembelajaran kita itu apa? Unsur yang harus diambil. Yang kemudian Dalam metode apa yang kita. pengembangan RPP itu dalam materi itu ada 4 unsur: fakta, konsep, prinsip, prosedur. Iya Pak, ya Pak. Ingat itu? Ingat Pak. Nah, Fakta, nggak boleh tinggal konsep, itu. prosedur. Konsep, prosedur. Fakta, Satu lagi Pak. Konsep, prosedur, fakta, konsep, prinsip, prosedur. prinsip, prosedur. Ya Pak. Sudah itu apa lagi, Ismet? Ya Pak. Fakta, konsep, prosedur, prinsip tadi Pak. Ya, sudah materi ya Pak? Sudah materi pembelajaran. Sudah materi Pak ya? Ya. Sudah materi berarti untuk tugas-tugasnya lagi Pak. Soal nilai Pak. Nilai terakhir Nilai. itu. Memberikan Nilai tugas. yang terakhir itu. Memberikan tugas soal-soal Pak. Itu terakhir itu. Urutan dari RPP tadi. Kan sudah tujuan, ada materi. Iya. Tetap apa lagi? Materi, setelah materi. Lagi membuat RPP Maja. Lagi Pak. Nah. Soal-soal yang akan diberikan penugasan kepada siswa lagi Pak. Wow, terakhir itu penilaian. Langkah pembelajaran Pak. Indra Yaman, coba. Setelah materi tadi apa lagi lanjutannya? Kalau kita bikin RPP. Nofri Effendi. Model atau metode pembelajaran Pak. Metode. Pembelajaran Pak. Metode yang digunakan. Ya Pak. Sudah metode? Media Pak. Media. Media pembelajaran Pak. Sudah itu? Langkah-langkah. Sumber dulu Pak. Sumber. Ya Pak. Kemudian baru langkah-langkah Pak. Nah, coba WC yang sumbernya, coba. Dari mana Anda ambil? Coba. Tentang sholat misalkan. Sholat. Nah, sumbernya mana? Ya, contohnya diambil dari buku paket kekeluaran dari Kementerian Agama tahun 2019, Pak. Susah. Kalau ya, Pak. di sumber itu lengkap. Judul buku, pengarang buku. Ya, Pak. Penerbit buku. Halaman buku dan dia. Ya, Pak. Dia buat benar itu RPP-nya petang. Baik, Pak. Nah, tidak salah tuh. Harus lengkap. Harus lengkap. Hanya Ya, Pak. pembelajaran sholat. Pembelajaran sholat itu halaman bara. Bukunya apa? Penerbitnya di mana? Pengarangnya siapa? Sampai ke halaman bara dia. Ya, Pak. Nah, terus apa lagi? Langkah-langkah. Langkah-langkah, Pak. Ya, Pak. Coba langkah-langkah pembelajarannya Indra Yaman. Coba di mood. Masih mood. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama berdoa, Pak. Kemudian langkah dalam belajar itu secara garis besarnya apa saja? Apa, Pak? Bisa diulangi, Pak? Langkah-langkah dalam pembelajaran yang dibuat di RPP secara garis besarnya apa?
langkah-langkahnya yang pertama ya kegiatan pembuka, Pak. Kemudian menyampaikan materi, kemudian menyimpulkan materi dan pemberian tugas, Pak. Pak Ismet, Ya, Pak. langkah-langkah dalam pembelajaran dalam RPP. Kegiatan awal, kegiatan penyampaian materi dan penutup, Pak. Nah, kegiatan awal apa saja itu? Kegiatan awal diantaranya ada menyuruh siswa untuk berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa atau mengabsen siswa, kemudian melihat kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian ada persepsi, memberikan semangat kepada siswa untuk menerima pelajaran yang akan kita berikan. Terus, dalam kegiatan inti? Dalam kegiatan inti, kita itu langkah-langkahnya pertama itu adalah materi, Pak. Materi yang akan kita sampaikan, kemudian diselingi dengan kalau ada penyampaian metode ceramah, pemberian materi metode ceramah yang akan kita sampaikan kepada siswa, data memberikan bertanya kepada siswa, menggali dari ilmu dari siswa, Pak. Nofri Effendi, Ya, Pak. langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama pendahuluan, Pak. Yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup, Pak. Kegiatan inti apa saja? Ada 5M tuh, Pak. 5M apa itu? Mengamati, menanya, mencari atau mengumpulkan informasi, kemudian mengomunikasikan dan mengasosiasi, Pak, terakhir, Pak. Itu. Kemudian di dalam kegiatan itu tuh ada langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkah. Maksudnya ada model atau metode yang kita gunakan di sana tuh, Pak. Kemudian, ya, Pak. Ya, jadi ada kegiatan inti 5M ya. 5M, Pak, ya, Pak. 5M. Nah, setelah itu apa lagi? Penutup, Pak. Penutup. Ya, Pak. Ya. Terus langkah berikutnya? Merefleksi kesimpulan kalau di penutup itu, Pak. Merefleksi kesimpulan, Pak. Ya, setelah langkah-langkah pembelajaran, itu berikutnya apa itu di RPP? RPP ya, Pak. Kemudian ada penilaian hasil belajar, Pak. Nah, baru penilaian terakhir ya. Ya, Pak, ya, Pak. Penilaian. Nah, penilaian itu apakah dalam bentuk penilaian dalam bentuk tulis, dalam bentuk lisan, atau mungkin dalam bentuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan sebagainya. Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau di dalam proses pembelajaran, ya, apalagi nanti Bapak akan praktek di PL ya. Ya, Pak. Nah, kemarin juga sudah praktek di peer teaching ya. Ya, Pak. Nah, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki itu. Nah, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru. Apa itu yang keterampilan dasar mengajar itu? Apa saja itu yang 8 itu? Silakan, Nofri Effendi. Yang pertama, Pak, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, Pak. Kemudian apa? Coba dijelaskan yang membuka itu bagaimana? Oh ya, yang pertama kita harus menentukan orientasi, misalnya Pak, mengambil absen, berdoa, kemudian apersepsi, mengaitkan materi yang terdahulu dengan yang sekarang, kemudian menyampaikan KD, tujuan pembelajaran, Pak.
Itu pendahuluannya, Pak. Kemudian ada memberikan motivasi, Pak, di pada pendahuluan itu, Pak. Coba apa tadi yang apa? Di mute suaranya. Ya, Pak. Nah, Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, Pak. nah, Dalam membuka itu ada orientasi, misalnya menyiapkan siswa, mengambil absen, berdoa, Pak. Kemudian yang kedua persepsi, mengaitkan materi yang sebelumnya dengan sekarang, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak. Kemudian yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada anak-anak tentang materi yang akan kita ajarkan, Pak. Itu pendahuluannya, Pak. Pembukanya, Pak. Oke, ya membuka, menutup, ya. Ya, Pak. Kemudian ada keterampilan menjelaskan, Pak. Berikutnya silakan Pak Ismet. Ya Pak, keterampilan dasar mengajar tersebut tadi juga yang pertama sudah dijelaskan oleh Pak Nofri, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok, apakah itu kelompok agak besar atau kecil. Kemudian kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan, masing-masing individu, Pak. Nah, itu di mana Bapak baca itu? Itu kemarin ada materi yang disampaikan ketika materi modul dulu, Pak. Hah? Materi modul. Ya. Modul apa? Modul perfetching kemarin. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi itu pokok itu. Iya, Pak. Jadi kalau dalam mengajar, 8 keterampilan dasar itu sangat penting itu. Ya, Pak. Ya, tolong dikuasai. Ya, Pak. Jadi kalau ingin berinovasi di dalam proses pembelajaran, ya tadi dikuasai metode mengajar, dikuasai teknik mengajar, dikuasai nanti model mengajar, ya supaya nanti menjadi guru yang profesional. Jadi sasaran PPG ini adalah menjadi guru yang profesional dan ya memiliki wawasan yang luas. Ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. jadi kalau bisa nanti Anda silakanlah dibaca ini nanti. Nih. Silakan nanti dibaca. Nah, di sini semuanya sudah ada itu. Kalau pingin. Ya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Nah, tolong ditambah wawasan Bapak Ibu. Nanti Karangannya, Pak. Karangannya, Pak. Hah? Kelihatan karangannya, enggak kelihatan, Pak. Karangnya saya yang mengarang itu. Oh, Bapak.
Iya Pak. Oh, Iya Pak. Jadi buku ini sudah termasuk buku yang terlaris di Indonesia itu. waduh, hebat Nah. Pak ya Pak. Jadi itu perlu, kalau ingin menjadi guru yang profesional ya silakan. Ya, Ya Pak. terampil kita membaca. Jadi jangan bilang sama anak nanti pakai celo anak mada, ya, ndak mau beraja Jawa. Yuk kalau masuk saya, Anda itu kuncinya di awak itu. Ya Pak, ya Pak. Ya, di awak kunci letaknya tuh. Coba awak profesional aja. Ndak bisa metode kok pindahkan metode lain. Ndak bisa model kok gunakan model lain. Iya. Kalau ndak bisa terampil di situ. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi bisa menjadi idola Bapak dalam mengajar nanti itu. Amin. Ya Nah, Pak. Jadi Amin. kalau tidak mau membuka wawasan, tidak mau berkembang, itu susah tuh. Tapi kalau lain namuh berkembang, tujuannya salah satu dari guru yang profesional dan PPG kan ini adalah sasarannya itu. Jangan dikatakan anak yang mada, tapi awak yang mada gitu. Gurunya yang mada gitu. Ya Pak. Ngerti gitu. Jadi jangan disesalkan anak, tetapi adalah kesalkan diri sendiri gitu. Kenapa Ya, Pak, ya, saya enggak? Kenapa kok saya enggak bisa mengatasi anak yang keluar masuk itu, mengatasi anak yang nakal itu? Ya kuncinya adalah di guru semuanya itu. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Nah, Ya, Pak. silakan banyak tambah wawasan Bapak nanti dengan membaca. Kan sudah diingatkan oleh Tuhan. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, kata Tuhan kan. Iya Pak. Ya Pak. Suruh baca. Baca itu dapat ilmu itu. Baca yang tersurat maupun yang tersirat. Iya Pak. Ya, ya, Pak. Jadi dibaca Ya, yang Pak. tersurat dan tersirat. Kedua-duanya dibaca. Ya. Ya Pak. Nah, jadi supaya berkembang dan supaya Bapak nanti menjadi guru yang profesional, ya, ahli dalam bidangnya, apalagi dengan Quran hadis, ya. Iya Pak. Nah, jadi itu saran saya di dalam proses pembelajaran ini, ya silakanlah tambah wawasan. Kapan perlu nanti ini Bapak sudah S2 nih, belum? Belum Pak, belum Pak. Nah, tambah dengan Masih pendidikan honor, S2. masih honor Kalau- Pak. Kalau mampu nanti ya. Silakan. Sudah nanti Mudah-mudahan, sudah lulus nanti PPG-nya masuk S2 lagi. Wah, Iya Pak. Ya. Tambah wawasannya. Iya Pak, ya Pak. Ada kesempatan. Kesempatan tertarik. Bapak masih muda-muda baru. Iya Pak. Nah, tidak jauh-jauh di Batu Sangkar ada itu. Ya Pak, ya Pak. Di Padang ada juga. Ya. Iya Pak. Kalau Pak Indra Yaman dari Pasaman jauh betul ke Padang, bisa. Di Muhammadiyah itu sore gitu kan. Bisa dilanjutkan itu. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, Bapak, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian yang telah kita lakukan. Sebenarnya ujiannya kan kemarin, besok, dan hari Selasa ya. Tapi Ya, karena ada ada panitia tidak siap untuk itu, maka kita laksanakan hari ini. Besok juga kita lakukan. Kita juga menggunakan Zoom Google Meet atau Zoom nih? Zoom. Zoom meeting. Siapa yang buat kemarin? Siapa yang buat? Pak Ismet, Pak. Pak Ismet, ya. Jadi untuk besok tolong dibuatkan lagi, dikirim supaya nanti dimasukkan di di LMS supaya nanti terpantau pusat itu. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sama-sama berdoa. Bapak berusaha untuk bisa berdoa untuk supaya lulus. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak lulus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. sedikit Pak. Saya tertarik dengan buku yang Pak apakan tadi. Bagaimana cara mendapatkannya Pak? Di seluruh, Ya Pak, ya di Pak. seluruh toko buku di Indonesia sudah beredar. Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Nah,
mana di Padang ada, di Batu Sangkar ada juga itu. Pokoknya toko buku ada mah. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan berguna juga di PL nanti itu. Iya Pak. Ya Pak. Bapak kan akan PL nanti kan? Iya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Nah, oke, silakan. Terima kasih. Iya Pak. Ya Pak. Sama Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Ya. Oh, enggak. Pak Ismet. Ayo pergi. Tuh, yo latihan ya Pak Ismet. Pak Mati. Nanti kan rekornya Pak Ismet. Rekornya Pak Ismet. Jadi, titik sentalu, titik